Oogenesis Sistem Reproduksi Wanita. Materi IPA kelas 9 semester 1. KD 3.1. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah melalui metode inquiry dengan menyimak tayangan video, peserta didik dapat menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Apa yang dimaksud dengan oogenesis? Oogenesis adalah proses produksi sel telur di lapisan terluar dari ovarium yang merupakan tahap paling awal dari serangkaian proses reproduksi pada wanita. Oogenesis berbeda dengan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan itu lahir. Anak perempuan lahir sudah memiliki bakal ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun yang tersisa hanya 40.000 saat anak wanita itu memasuki masa pubertas. Dan hanya 400 saja yang matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang akan diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi. Ini adalah gambar sistem reproduksi pada wanita. Terdapat 2 ovarium kanan dan kiri. Kita lihat yang B, terdapat 2 palopi. Kanan dan kiri juga ya nak. Yang C itu infundibulum. Yang D uterus atau rahim. Yang E itu endometrium. Yang G itu serviks. Yang F itu adalah vagina. Kalau di dalam tubuh kita, letak sistem reproduksi ada di bagian perut ya nak, di daerah pinggang. Nah, kalian dapat lihat gambar ini ya nak. Ini adalah gambar seseorang yang menderita penyakit kanker. Ovarium yang sebelah kanan itu tidak normal, sementara yang sebelah kiri itu normal. Ini adalah gambar ovarium ya nak. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bagian-bagiannya. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana peristiwa dari oogenesis. Ini adalah ovarium kita ya nak. Nah, di dalam ovarium ini terdapat sel yang bernama sel primordial. Sel primordial ini sangat banyak ya nak di dalam ovarium. Sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium. Kita lihat bagannya ya nak. Oogonium ini bersifat 2N ya nak. Dan oogonium akan bermitosis lagi, membentuk oosit primer. Tetapi oosit primer akan berhenti pada fase meiosis 1 dan yang dibawa oleh wanita pada saat wanita tersebut dilahirkan dari ibunya adalah oosit primer yang bersifat 2N. Oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Wanita sejak dilahirkan itu sudah membawa calon-calon ovum yang calon-calon ovum itu akan matang pada masa pubertas. Setelah memasuki masa pubertas, maka oosit primer akan melanjutkan meosisnya, membentuk oosit sekunder yang bersifat N dan menghasilkan satu polosit yang bersifat N. Kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap yang kedua, menghasilkan 2 polosit yang bersifat N. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami meiosis tahap 2, membentuk satu ootit yang bersifat N dan satu polosit yang bersifat N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi, membentuk ovum, dan pada akhirnya peristiwa oogenesis dari satu sel telur atau dari satu oogonium akan menghasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid.
Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Kalian bisa paham mengenai oogenesis. Selanjutnya, kita akan membahas materi siklus menstruasi. Oke, sampai jumpa.